Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini aku akan mengumpulkan tugas micro teaching dari mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN Sekolah Dasar kelas 5A. Di mana di sini aku pakai model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Selamat menyaksikan semua. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mbak Lipa, bisa tolong memimpin doanya ya? Semua siap? Berdoa mulai. Oke, hari ini ada yang masuk nggak? Masuk semua. Di sini Ibu punya sesuatu. Tada! Ibu punya media yang namanya The Prepare. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak kira-kira isinya apa? Itu ada sampah. Ini yang gambar ini. Bersih-bersihnya sendiri yang rame-rame. Kira-kira kalau kerja rame-rame ini apa namanya? Nanti hari ini kita mau belajar. Ini kita akan belajar gotong royong pakai riset yang udah Ibu buat, dan juga kita akan buat tempat pensil yang cantik secara bergotong royong. Sebelum kita buat alatnya, kita masuk ke materinya dulu ya. Nah, tadi di sini tentang apa tadi? Ini adalah media yang sudah dibuat. Ini gambar apa tadi? Bersih-bersih. Ada yang lagi bersih-bersih. Bersih-bersih di mana? Bersih-bersih di mana? Tadi ada apa namanya? Jadi, gotong royong itu adalah kegiatan melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan dengan ciri khas adanya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tidak mengharapkan imbalan atau tidak pamrih. Nah, coba dilihat dari gambarnya. Ini bersama-sama tidak? Bersama-sama. Bersama-sama. Terus kalau bersama-sama itu kan pasti nanti ngobrol, makan bareng, bersih-bersih bareng. Itu kekeluargaan bukan? Ya. Ini disebut sebagai kekeluargaan. Nah, di sini nanti jelas dulu deh. Kita ini cara medianya itu tarik, seret, ini dulu, ini harus naik, seret, ya ini. Nanti jadi orang kerjanya nih. Nah, nanti media ini itu caranya kita tarik untuk tahu selanjutnya. Tuh. Nah, ini apa tulisannya? Karakteristik dari gotong royong. Di sini ada 5 karakteristiknya. Apa aja bisa dibaca nggak? Dilakukan bersama-sama.
Dilihat dari gambar ini. Ini yang pertama apa? Nah, jadi untuk nilai positif dari gotong royong itu ada 4. Yang pertama ada persatuan, yang kedua rela berkorban, yang ketiga tolong menolong, dan yang terakhir itu ada sosialisasi. Untuk pembahasan terakhir, ini kita punya manfaat dari gotong royong. Coba lihat dari gambar ini yang paling atas. Ngangkat kayu. Ya, ngangkat kayu. Kalau misalnya ini ngangkat kayu sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Nah, kalau ngangkat kayu sendiri kira-kira kuat nggak? Enggak. Artinya manfaat dari gotong royong itu yang pertama itu pekerjaan berat akan menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Lalu gambar yang kedua. Lalu ada gambar yang kedua nih. Yang ini nih. Menciptakan lingkungan harmonis dan damai. Jadi, manfaat dari gotong royong yang kedua itu akan menciptakan kerukunan dan mempererat tali persaudaraan. Lalu yang terakhir, ini apa manfaatnya? Ekonomi, artinya menghemat biaya. Kalau kayak yang tadi dibilang kan, kalau misalnya gotong royong itu kan kita nggak ini kan, kita nggak ada duit kan, berarti kita tidak mendapatkan imbalan manfaatnya. Berarti menghemat biaya karena tidak perlu membayar tenaga pekerja karena dilakukan oleh peserta itu sendiri. Nah, kita sudah selesai belajar impact-nya. Kita akan membuat tempat pensil. Tempat pensil dari botol bekas. Kan ini ada beberapa orang nih. Ada 4 orang. Berarti nanti berdua-dua yang kerjanya. Ibu sudah punya botol. Terus di sini sudah ada benang bol dan juga sudah ada manik-manik untuk hiasannya. Nanti dikasih satu-satu. Kira-kira gimana coba caranya? Ini tahu nggak? Enggak, bukan lem. Ibu nanti bacain, oke? Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan nih materi yang tadi ada di flipchart yang ibu kasih. Ibu mau nanya dulu dong, kira-kira apa bedanya kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan mengerjakannya itu secara bersama? Kira-kira apa sih bedanya? Lebih ringan dan lebih cepat. Lebih ringan dan lebih cepat. Terus ada lagi nggak yang kasih jawab sesuai sama yang dikasih tahu tadi? Kerjasamanya pintar, yeay. Nah, setelah ibu jelaskan materinya tadi, sekarang kalian kerjakan yang KPD yang sudah ada, sudah ibu buat. Dan di lembar yang kedua, ini kalian gambar, kalian kira-kira mau buat tempat pensilnya gimana? Ya, nih. Ini untuk kelompok, kerjainnya berdua-berdua nih. Beda nama kelompoknya. Nama kelompoknya mau kalian buat nama apa? Kucing kah? Apakah gitu? Dan lucu-lucu nama kelompoknya. Komen. Kucing bola, kucing bola. Boleh.
Oke, di sini sekarang Ibu bagi kelompok jadi dua-dua ya, Rizky sama Marta dan juga Ana sama Nurhalifa. Ini ada botolnya, nanti diambil satu-satu. Terus ini ada benangnya bareng-bareng. Mau pakai berapa warna? Bebas. Cuma 5 cukup. Terus di sini sudah ada lem tembaknya, sudah ada guntingnya, dan juga sudah ada manik-manik untuk biasanya. Sekarang kalian mau satu orang ambil botolnya dulu. Ya, ya, baik. Ambil botol sama kuncinya dulu. Botol bubuknya. Warnanya dulu. Warnanya nanti. Lama deh. Oke, yang satunya. Yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, sekarang botolnya itu dipotong jadi 2 bagian. Saya air Bu. Jadi botol airnya kan dicuci tadi. Segini atau mau pendek gitu nggak apa-apa. Dikira-kira gimana ya biar bisa dibagi jadi ganjil? Sudah? Belum.
menghiasnya. Boleh ditempel-tempel dengan manik-maniknya. Ini sudah ada lem tembaknya, sudah disiapkan. Nanti ditempelnya pakai lem tembak sesuai dengan kreasi kalian, oke? Ini sudah lem tembaknya satu-satu, jangan rebutan ya.
saya Rizky. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang kelas A. Ya, coba dibacain dulu sama jawabannya. Jelaskan pengertian dan konsep dari gotong royong menurut kalian. Pengertiannya itu adalah bekerja bersama-sama agar pekerjaannya jadi ringan. Ya, selanjutnya disebutkan karakteristik dan gotong royong berdasarkan media yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, dilakukan bersama-sama. Lalu ada sukarela tanpa pabrik sama kekeluargaan. Sebutkan manfaat utama dari melakukan pekerjaan secara gotong royong yang kamu temukan di media. Temuin tidak menggunakan uang atau hemat. Ya, benar. Terus selanjutnya, mengapa media membuat konferensi dengan cara memberi benang lebih mudah jika dilakukan berdua atau bertiga daripada sendirian? Karena dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih betul. Terus jelaskan itu gambarnya, terus cara bikinnya seperti apa? Ini adalah media yang sudah kita buat. Dan kita pertamanya memotong botol, jadi 2 bagian, lalu gunting sama-samanya menjadi 7 bagian ganjil atau belum juga 5. Setelah itu kita lilit pakai benang. Terus dihias dengan manik-manik. Menghiasnya dengan cara apa? Kita memang pakai apa? Pakai mascara. Ngerjainnya udah atau kalau ngerjain berdua? Udah. Mas tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih boleh duduk. Sekarang bagian kelompoknya Nur dan kelompoknya Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan sebuah karya kami. Sebelumnya kami akan membacakan dan menjawab pertanyaan dari KPD yang telah dibuat oleh guru. Pertama, jelaskan pengertian dan konsep dasar gotong royong menurut kalian. Kita jawab, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Soal kedua, sebutkan karakteristik dari gotong royong berdasarkan media yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jawaban kelompok kami yaitu dilakukan bersama-sama, sukarela, dan kekeluargaan. Soal yang ketiga, sebutkan manfaat utama dari melakukan pekerjaan secara gotong royong yang kamu temukan di media. Nah, jawaban kami, pekerjaan menjadi ringan dan menciptakan kerukunan. Soal yang keempat, sebutkan nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan gotong royong. Nah, jawaban kita rela berkorban, sosialisasi, dan tolong-menolong. Soal yang terakhir, mengapa membuat tempat pensil dengan cara melilit benang lebih mudah jika dilakukan berdua atau bertiga dibandingkan sendirian? Nah, jawabannya supaya cepat selesai dalam melakukan kegiatan dan tidak membebani. Nah, ini hasil desain kami. Dan ini hasilnya. Gimana ini cara buatnya? Dililit Bu. Yang pertama ya dililit. Dililit ya Pak. Dililit dulu. Ini kepala desainnya. Terus kemudian dililit warnanya terlebih dahulu semuanya. Kemudian warna putih. Terus kemudian ditambahkan manik menggunakan tembak. Ya betul pastinya. Nah, jadi hari ini kita sudah membuat
baik. Kita sekarang ucapkan alhamdulillah. Mau pulang nggak? Nah, sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Untuk Mbak Nurolita bisa tolong pimpin doanya ya. Sekarang dibersihkan, dirapikan untuk mejanya, kita pulang.